Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini masih dapat eksis, tangguh, kokoh, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Berikutnya juga tentunya dengan sebuah harapan sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya, dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Minum dulu kopi morning pengusir dingin, meskipun matahari sudah mulai tersenyum tapi dinginnya belum hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk seluruh pewer terkasihku yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, semoga selalu always selalu, tidak pernah never, ya, untuk menjadi yang anti skip dan anti download. Dan yang bagi berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, sehingga engkau mempunyai catatan langit bahwa engkau telah mengambil peran dalam syiar dakwah Islam, ya. Ya, kalau bisa mau hanya men-share ya nggak apa-apa, men-share saja, ya. Karena kan kita melakukan dan akan diminta sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Tidak mungkin yang melampaui itu, gitu ya. Selanjutnya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, ya. Semoga doa-doa baikmu yang kamu panjatkan kepada Allah untukku juga Gusti Allah akan curahkan kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya kemasan mampir ngombe itu sederhana, simple, ya. Tidak terlalu jelimet seperti kajian utama kita yang di senja hari, ya. Kalau mampir ngombe ini kan hanya katakanlah ya menu tambahan gitu, ya. Menu tambahan saja, maka kita bahasnya juga tidak terlalu jelimet, ya. Apa jelimet itu bahasa Indonesianya? Nggak tahu aku. Tidak begitu rinci gitu, ya. Jadi ya sederhana, ringan gitu, ya. Berikut ini aku akan membicarakan untuk tajuk diskusi kita adalah tentang apa itu, masih terkait dengan yang kemarin, ya, yang kajian utama kita tadi malam, ya. Tadi malam yang sekarang menjadi kemarin, ya. Tentang mukjizat, ya. Cuman aku akan membahasnya secara ringan saja. Aku teringat apa yang telah pernah dijelaskan dulu, ya, udah lama, oleh almarhum ulama kita Kiai Haji Zainuddin MZ, yang semoga Allah selalu merahmati dalam tidur panjangnya, ya. Dulu aku masih ingat dia menjelaskan tentang apa itu mukjizat, tentang apa itu karomah. Terus satu lagi aku masih ingat, irhas, ya. Irhas itu dijelaskan, ya. Dulu masih kaset, belum ada sampai sekarang ada video, ada YouTube, ada macam-macam. Kalau dulu masih kaset, ya. Kaset di mana-mana kita meminjam kaset kalau nggak kuat beli gitu. Dan subhanallah, ya, kita tidak lupa-lupa memanjatkan doa untuk ulama kita yang telah berjasa dalam mensiarkan Islam, yaitu Bapak almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang putra dari Betawi, ya, dari Betawi. Oke. Aku cerita dari mana dulu ini? Gini aja, ya. Pada satu ketika itu aku fresh graduated, ya. Jadi sudah kosong, tidak ada kegiatan kuliah karena aku sudah lulus.
Jadi tinggal nunggu waktu wisuda aja. Artinya aku banyak waktu luang lah ya. Di antara waktu luang itu biasanya aku ya dalam tanda kutip menjadi apa ya, dosen pembimbing atau gimana gitu ya. Ya, pembimbing gelap tapi pembimbing gelap. Jadi gini ceritanya, kami kan fakultas teknik ya. Orang-orang teknik itu terbagi menjadi beberapa strata. Bagi mereka yang bekerja ya, sudah bekerja tapi masih ingin ilmu lagi, tentunya ingin kan dulu ada BE zaman kami, Bachelor Engineering itu sarjana muda yang kemudian dihapus. Jadi kalau kita secara ekonomi kuatnya di sarjana muda, kita ambil BE saja sudah. Itu resmi sah dan ada gelarnya, misalkan Subandi T Sukoco BE gitu ya. Itu namanya sarjana muda. Yang kemudian sekarang dihapus. Mungkin anak-anak sekarang juga nggak tahu apa itu gelar BE ya. Bagi yang kuat itu dilanjutkan, kuat secara ekonomi, kuat secara waktu, kuat sembarangnya lah ya yang mendukung pendidikannya, maka dia selesai sampai S1 maka gelarnya insinyur seperti aku ini gitu ya. Nah, para mahasiswa itu ada yang pekerja-pekerja. Artinya mereka orang yang sudah bekerja gitu ya. Mungkin dulu masih BE, ya sekarang ingin melanjutkan, tinggal meneruskan saja untuk mencapai gelar S1 gitu. Nah, yang tipe-tipe pekerja begini mereka kan tidak punya banyak waktu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada tipe yang anaknya orang-orang the hype ya. Kalau aku kan komunitasnya kelas-kelas sandal jepit itu. Yang berangkat kuliah itu jalan, meskipun naik bemo masih murah dulu, masih 50 rupiah, tapi aku pilih jalan aja lah karena uang 50 rupiah saat itu ya masih lumayan. Di Malang pada waktu itu masih ada bemo, sekarang sudah hangus. Seharusnya itu dilestarikan sebagai kekayaan budaya kita ya. Dua komunitas ini, satunya mahasiswa yang sudah bekerja, bapak-bapak biasanya, dan satunya lagi anaknya orang-orang the hype ya. Itu menjadi konsumenku ya. Jadi mereka malas mikir, malas ribet, itu pesan skripsi ya, itu ke aku gitu loh. Dulu enggak sekitar berapa ya? Ya 300 lah, 300.000 itu ya. Atau kalau teman sendiri itu dia tawar-tawar 250.000 gitu. Dia terima jadi sudah. Ya. Dulu kan masih komputer itu programnya itu pengetikannya masih pakai JW Basic gitu ya. Jadi masih sederhana banget. Kami itu dapat komputer itu dulu itu tahun 80-an tuh Fortran 77 itu sudah maut era-era seperti itu ya. Ada Fortran 77 programnya gitu. Jadi masih sederhana banget. Nah, mereka yang kalau Pak pekerja itu tentunya tidak punya waktu. Terus yang anaknya orang kaya ini ya namanya anaknya orang kaya. Bapaknya pejabat. Ya males aja. Mesen skripsinya ke aku. Ya. Jadi aku tanya, kamu mata kuliahnya seneng apa? Ini, maka aku bikinkan skripsi. Dia terima jadi. Nanti dia mau. Kami ada dua. Pertama itu dia ujian apa ya namanya istilahnya itu. Jadi 2 kali ujian itu. Ujian aku sampai lupa udah berapa tahun. Dia diuji dulu, nanti kalau lolos baru dibikin skripsinya. Skripsi sudah selesai, dapat dosen pembimbing, baru ujian skripsi ya. Lupa aku istilahnya ya. Jadi kita memilih judul ini misalkan gitu ya. Tajuknya ini ya, tajuk itu diuji dulu. Itu ujian pertama, itu setelah PKL ya. PKL itu apa singkatannya lupa juga aku. 2 kali kami PKL 1, PKL 2. Praktek kerja lapangan nah itu ya. PKL 1, PKL 2, terus tugas pilihan, baru tugas akhir skripsi ya. Mau ke tugas akhir, mau skripsi itu ada ujian tajuk skripsi itu diuji dulu. Kalau lolos dilanjutkan, kalau enggak cari tajuk lain gitu. Itu semua aku bimbing. Aku tanya, kalau dia mata kuliahnya seneng A, maka aku bikinkan A, B dengan B. Aku kan tinggal printer. Kan aku datanya sudah ada dulu, belum ada flash disk, masih disket. Ya. Jadi aku tinggal printer, rubah angka-angkanya, selesai. Terus dia aku bimbing kapan kamu maju, aku kasih arahan gini-gini, selesai sudah.
Aku bisa melakukan itu di sela-sela waktu kosongku ya. Kadang-kadang juga menjaga adik-adik kelas ketika ujian semester gitu ya. Nah, sisi lain waktu-waktu kosongku aku berinteraksi sosial dengan kehidupan di masyarakat. Nah, kehidupan di masyarakat ini yang aku mau ceritakan kepada kamu. Untuk suatu kepentingan gitulah ya. Untuk suatu kepentingan gitu aja tajuknya ya. Ya. Aku itu hidup bersama ya, melakukan aktivitas sosial dan di kelompok itu aku paling muda. Ya. Aku paling muda, lainnya itu bapak sudah sepuh-sepuh lah gitu ya. Sudah sepuh-sepuh. Nah, kami ada kepentingan dengan seorang kiai lah, namanya almarhum Abah Sukron gitu. Kami manggilnya Abah Sukron. Nah, aku nggak tahu, mungkin karena apa, mungkin karena aku yang termuda, jadi Abah Sukron itu sayang sama aku gitu ya, sayang sama aku ya. Pada saat itu memang aku lagi ya namanya fresh graduated ya, seperti itulah. Mahasiswa tahu itu kalau tahun-tahun pertama sudah selesai tugas akhir tinggal nunggu wisuda ya, pencarian jati diri tahap kedua mungkin gitu ya. Aku ditanya sama Abah Sukron itu ya. Ini di ruangan ini. Tamunya banyak ya, teman-temanku yang tua-tua itu ya. Karena banyak yang punya perlu dengan Abah Sukron ini, jadi itu jadi satu. Ada yang aku kenal, ada yang enggak gitu ya. Setelah itu duduk, Abah Sukron melayani ngobrol sama tamu-tamunya. Aku di sampingnya itu. Abah Sukron tiba-tiba ngambil kertas buram, ada ya kertas buram gitu ya. Kalau kami teknik kan dikasih soal, dikasih kertas buram juga untuk menghitung gitu ya. Gitu. Nah, itu Abah Sukron ambil kertas buram, ngambil pena, terus dikasihkan ke aku. Tulis apa yang kamu mau. Gitu. Sama satu temanku, dan ini sebetulnya aku yang mengajak gitu ya. Kalau dia lebih muda dari aku, di bawahku setahun 2 tahun studinya ya. Tapi dia, karena aku perlu dia yang aku ngajak masuk ke komunitas itu gitu ya. Oke. Aku dan dia itu suruh nulis apa yang kami mau. Aku nggak tahu apa yang ditulis temanku itu ya. Aku nulis ya pingin ini ya, semua keinginan ditulis ya. Sudah itu aku bilang, sudah bah gitu. Ini Abah Sukron sambil ngelayani tamu-tamunya, ngobrol gitu lah. Ya dia ngobrol asik aja sama tamu-tamunya. Aku juga nulis apa yang aku mau. Dan temanku juga begitu. Setelah selesai ya, tak kasihkan sama Abah Sukron. Ya. Sudah tak kasihkan, itu lu disobek-sobek gitu. Tulisannya itu yang aku tulis satu lembar kertas buram penuh itu disobek-sobek sama Abah Sukron. Disobek-sobek. Setelah itu dia nulis. Yang aku perhatikan yang punyaku ya. Dia nulis cet. Selesai dan dikasihkan aku. Apa yang terjadi? Diksinya, narasinya, titik komanya persis sama yang aku tulis. Coba. Coba. Gimana itu? Padahal dia tidak sempat baca. Itu kertas buramku di uwel-uwel kata orang Jawa itu ya. Dia tulis ulang, jangankan diksinya, jangankan narasinya, titik komanya itu persis seperti yang aku tulis ya. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang di luar keumuman, yang kita pernah diskusikan tentang kerangka berpikir ilmiah yang itu berhubungan dengan rasionalis kita. Jadi ada irasional, ada rasional, ada transrasional. Ya, ada rasional, ada irasional, ada rasional, ada transrasional. Kita kan sudah diskusikan dulu tentang kerangka berpikir ilmiah. Nah, yang dilakukan Abah Sukron itu trans. Dia di luar rata-rata, karena kalau keumuman manusia nggak bisa begitu kalau nggak baca. Baca aja kadang-kadang bisa keliru-keliru. Ini dia nggak baca, nggak apa, tulis ulang bisa sama persis. itu transnasional gitu ya. Nah itulah yang namanya
eh, karoma. Itu karoma. Nah, kemampuan-kemampuan transrasional yang itu jatuh kepada orang-orang soleh seperti Pak Kiai, Pak Ustadz, itu hasil dari kedekatannya kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Kesolehannya itu berbicara. Jadi mereka punya kemampuan transrasional seperti itu. Nah, itu dinamakan karoma. Nah, kalau kemampuan transrasional di atas rata-rata manusia itu biasanya lebih dahsyat lagi, dan itu jatuh kepada para kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Itu yang namanya mukjizat. Gitu ya. Nah, nanti ada yang irhas, itu aku agak lupa irhas itu apa, nanti nggak tahu cari kasetnya di mana itu. Jadi ada mukjizat, ada karomah, ada irhas ya. Seperti aku bagi kemarin, kemampuan transnasional itu bisa diperoleh dengan perspektif putih, bisa perspektif hitam. Tinggal mana yang mau dia dekati. Kalau hitam berarti dia berkolaborasi dengan kuasa-kuasa gelap. Bisa, itu bisa ya. Tapi kalau putih ya akibat dari buah kesolehannya terhadap Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Jadi gitu ya. Ada mukjizat, ada karomah ya, dan satu lagi irhas, aku lupa gitu. Nah, terus begini ya, aku belum sempat baca, kalian punya ya, kalian punya komen ya. Oke, sebelum aku lanjutkan, aku baca dulu komen kalian, tapi singkat aja ya. Ini kira itu karena masuk pagi dia ujian ya. Upacara ya. Untuk Gispati, oke, matur thank you. Untuk sebentar ya. Sebentar. Oke, untuk Kang Mas Edi Margono ya, matur thank you. Intinya bahwa dokter itu dikirim ke tempatnya orang sakit gitulah ya. Bahwa peradaban kehidupan di Barat Tengah ya seperti itu ya, berdasarkan lingkungan, makanan ya, jadi faktor geografis dan makanan mempengaruhi. Oke, untuk Gispati terima kasih ya. Untuk siapa ini, Asila Mumun juga terima kasih. Intinya ya, tidak ada teman yang abadi, yang ada kepentingan abadi, begitulah politik berbicara ya. Sekarang teman, besok lawan, sekarang lawan, besok teman. Oke. Untuk Kang Halim Rais di Ambon, oke, juga terima kasih. Untuk Kang Pepet Hendrawan, telah nyimak Gus, mantap. Barat Tengah dilihat secara geografis dari Indonesia. Saya pribadi sudah mulai mengenalkan Barat Tengah. Keluarga handetolan sambil cengengesan, jawab iya. Ya, kita termasuk kita makan dongeng, mantap, salam Isra. Oke, ya terima kasih, silakan ditularkan ya pengetahuannya. Jadi jangan bilang lagi Timur Tengah, bilang Barat Tengah ya. Oke. Terima kasih Kang. Berikutnya Bang Boy dari Majenengan Cilacap ya. Terserah Bang, Anda mau mengatakan bahwa potong tangan itu metafora ya, yang artinya diputus hubungan sosialnya, terserah, silakan saja, tidak ada masalah ya. Tapi bagi aku tidak, karena itu ada syariatnya, ada. Kalau kamu baca nanti itu tentang syariat-syariat hukum Islam itu ada. Jangankan potong tangan, potong leher aja ada ya. Jadi menurutku itu terlalu naif kalau dibilang potong tangan itu metafora. Tapi sebagai kerangka berpikir ilmiah kita harus menghormati perbedaan pendapat. Monggo silahkan ya. Tapi kalau aku tidak. Adapun potong tangan itu adalah harafiah. Karena apa? Aktualisasinya bisa kita lihat. Di aturan-aturan hukum Islam itu ada. Faktanya sekarang juga ada. Jangan potong tangan, potong leher aja ada. Bagaimana itu mau dikatakan metafora? Tapi ya sudahlah ya, kalau kamu masih memahami itu metafora, silahkan, tidak ada masalah, asik-asik aja ya. Oke, berikutnya Kang Naryo Endri. Kang Naryo Endri ya, tolong agung nyimak ngaji Gus, agenda Ahad pagi ini ngaji antar masjid sekarang bla 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 bla. Tapi intinya kamu jangan pura-pura tidak tahu. Komenmu nggak nyambung sama yang aku pesan. Kemarin namamu langsung aku sebut. Kalau kamu menjadi takmir di 3 masjid, pasarkan sekarang, sampaikan sekarang bahwa kajian kristologi itu penting. Ya, kamu jangan pura-pura nggak tahu, nggak kamu sindung dalam komentarmu.
Ya, nggak suka aku begitu. Ya, oke, selanjutnya Wahyu 72 Brebes, oke, matur tengku Irfan Al Akbar, oke, terima kasih. Yohanes, terima kasih. Oh iya, mohon di-share lah, ini channel sangat membuka pikiran kalian. Tinggal share saja kok, berat sekali. Oke, terima kasih. Diman Nada, terima kasih. Ikhwan Tahmin, Bapak kita Tangerang, terima kasih. Rahmat Nuruldo. Kota Bumi, iya, kan di sana ada bunga putih. Bunga putih. Ada pabrik gula bunga mayang ya di daerah Waikanan itu kan, untuk Rahmat Nuruldo ya. Tenang aja, kalau dicap radikal, kadirun, enggak apa-apa. Silakan saja. Orang yang ngecap juga dia punya cap sendiri kok. Jadi nggak ada apa, nggak ada masalah. Kita menunjukkan bahwa perilaku kita baik, itu sudah cukup ya. Oke, salam untuk keluarga yang ada di Waikanan ya. Jadi Kota Bumi naik toh, nanti ada bunga mayang, pabrik gula di sana. Ya memang begitulah ya. Oke, berikutnya Kang Mas Edi Margona yang punya Jogja, terima kasih. Kain ke dari Borneo masih ngaji, terima kasih. Nyimak Didik, terima kasih. Mbak Rini Soleha kita Demak, terima kasih. Empu 99, terima kasih. Kediri Nyimak Gus, terima kasih. Ke Iqbal Medan, oke. R Diablo Telu, oke, terima kasih. Oke, sudah aku baca ya. Jadi begini. Ini ada buku ya. Ini sebetulnya edisi pertamanya nggak begini. Aku punya dulu edisi pertamanya warnanya kuning. Ini adalah dialog keesaan masalah ketuhanan Yesus ya. Dialog antara seorang sahabat Antonius Widuri yang bertugas di Sumeneb. Beliau asalnya dari Kristen Katolik ya, dengan Kiai Haji Bahauddin Mudore dari Sumeneb, seorang ulama juga, ulama top ya, yang sudah almarhum, semoga Allah selalu merahmatinya. Buku ini cerita tentang itu, dan akhirnya ya saudara kita Bapak Antonius Widuri bersama satu keluarganya bersyahadat menjadi Islam ya. Inti katanya itu begini. Ini mereka kan diskusi nih. Ini tahun 70 ini ya. Jadi masih zaman apa ya? Tahun 19 Maret 1970 ya. Masih zaman, nggak tahu kalian sudah ada yang belum lahir mungkin ya. Jadi diskusi ini tentunya kan ayat to ayat menjelaskan ya, menjelaskan. Ini ada pertanyaan begini ya. Aku langsung to the point aja. Intermezzo sedikit Pak Kiai. Ini pertanyaannya Mas Antonius Widuri. Ya boleh, intermezzo jenis apa? Dijawab oleh Bapak Kiai Bahauddin Mudore. Maka dijawab, saya merasa sungguh kagum karena Bapak Kiai hafal di luar kepala tentang ayat-ayat Bible. Padahal kalau tidak salah, ayat-ayat di kitab Bible itu ada ribuan. Dengan cara bagaimana Bapak menghafalnya? Ya, karena kalau kamu baca di buku ini ya, itu ada di halaman yang ke-85 ya. Ya. Ini saling menjelaskan ayat ke ayat. Jadi dia langsung masuk ke, tidak pemikiran tapi langsung text to text ya. Dan almarhum Yai Bahauddin Mudore dengan jeli sekali menjelaskannya satu persatu. Itu menimbulkan keheranan bagi yang dia sendiri, Antonius Widuri, tidak hafal tentang Bible itu. Bagaimana seorang kiai bisa hafal? Nah, dia tanya ya. Maka dijawab sama Yai Mudore ya, begini. Menghafalkan saja tentu amat berat. Yang betul-betul mengherankan saya. Oh begini, sorry. Aku kalau ditekan waktu begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya. Jadi di tengah diskusi itu Antonius Widuri tanya, dia bilang ini intermezzo, bagaimana Pak Kiai itu bisa hafal ayat-ayat Bible yang ribuan itu? Ya, ini di halaman 85. Kalau yang cetakan ini loh ya, kalau cetakan pertama warnanya kuning, nggak begini. Ya, lalu dijawab oleh Pak Kiai Mudore ya. Lain waktu saya bisa terangkan kepada saudara. Artinya nggak sekarang kita diskusi tentang teologis Yesus saja, siapa dia. Ya. Lain waktu akan dijelaskan ya. Kemudian Mas Antoniusnya mengatakan, menghafalkan saja tentu amat berat. Yang betul-betul mengherankan saya, Bapak dapat menunjukkan dengan tepat
tepat letak ayat-ayat Bible. Dan tambah mengherankan lagi, hafalnya pada ayat-ayat Bible yang berlawanan antara satu dengan yang lain. Baik tentang nama-nama, suratnya, pasalnya, maupun ayat-ayatnya. Kesemuanya dengan tepat sekali Bapak menunjukkannya. Betul-betul saya bertanya, malah di antara saudara-saudara yang hadir kemarin, malam ada yang membisikkan pada telinga saya, memberikan dorongan supaya saya menanyakan kepada Bapak. Jadi begini, diskusinya itu kan ditonton orang banyak itu. Memang atas permintaan Pak Yai Mudore supaya direkam, pada waktu pakai tip ya. Karena belum canggih seperti sekarang. Yang nonton-nonton ini juga terkagum sama kemampuan Pak Yai Mudore tadi. Maka yang nonton ini juga menyuruh si Pak Antonius Widuri untuk menanyakan bagaimana Pak Yai Mudore itu kok bisa hafal gitu loh maksudnya ya. Terus dijawab lagi berikutnya. Supaya tidak banyak makan waktu, ini jawaban Pak Mudore, saya jawab dengan singkat saja ya. Saya kalau menghafalkan sesuatu tidak hanya menggunakan alat panca indera lahir. Perhatikan itu, dalam kurung sensus eksterior ya, semata-mata. Akan tetapi juga alat-alat panca indera batin, sensus interior. Keterangan mengenai soal ini cukup panjang, membutuhkan waktu tersendiri. Kalau saudara ada hasrat, lain waktu akan saya jelaskan. Nah itu. Jadi Pak siapa? Pak Mudore itu nggak seperti aku. Lihat baca, yang penting aku garis merah. Enggak begitu. Ya, ada yang namanya kemampuan yang tadi disebut itu adalah panca indera batin, sensus interior. Itu sebuah karomah. Ya. Itu kalau kamu lihat di videoku itu, di videoku tidak ada, tapi di channel lain coba kamu lihat. Itu kerja pertama Arimatea ketika kita mengadakan diskusi lintas agama di salah satu kampus terkenal di Malang. Itu tajuknya tentang apa ya? Tritunggal dan tauhid gitu ya, kalau tidak salah ya. Ya, di sana ada pembicaranya almarhum Bapak Ramli Nawe ya. Dan juga ada almarhum Bapak Kiai Haji siapa dari Surabaya itu? Bapak Kiai Haji Abdullah Wasian. Ya. Bapak Ramli Nawe itu almarhum, semoga Allah merahmati mereka berdua ya. Karena Bapak Abdullah Wasian juga sudah almarhum. Di kepala 9 almarhumnya, 90 sekian. Ya. Itu kan dari Jakarta telat datangnya, mungkin pesawat atau apa. Beliaunya kan bersama dengan Mas Egy Sujana telat ya datangnya. Sementara narasumber dari Kristen itu Bapak Rektor Dr. Octavianus sama Mas Stanley siapa gitu sudah datang. Nah, di tengah jeda waktu kosong ini sambil menunggu Bapak Ramli Nawe dari Jakarta dan Mas Egy Sujana sebagai narasumber, aku ngobrol dengan almarhum Pak Abdullah Wasian. Dan kami sepakat kalau aku dan almarhum Pak Abdullah Wasian itu belajar sebagaimana umumnya orang belajar. Tapi kalau almarhum Pak Yai Bahaudin Mudore tidak melakukan proses itu. Dia melakukan sensor batin. Dan aku pernah ngisi kajian di Masjid Nur Muhammad di Kota Sumeneb itu, aku ngobrol dengan bapak-bapak yang dulu pernah jadi santrinya. Mereka ada satu buku bagus yang disusun oleh almarhum dan belum terekspos, itu adalah Metafisika judulnya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu, metafisik, meta itu dibalik fisik, itu dibalik fisik. Ya, kalau fisik yang ini, ya. Jadi kemampuan seperti itu bisa kita masukkan dalam karomah. Artinya di luar keumuman. Seperti apa yang dilakukan Bapak Kiai Haji Mudore ini ya. Itu orang lain tidak bisa. Seperti aku, Bapak Abdullah Wasian itu harus belajar. Sementara Pak Mudore tidak. Dia menggunakan yang dia bilang sensor batin.
Itu kan di luar keumuman. Nah, itu namanya karomah. Gitu loh ya. Jadi kita tahu mana karomah, mana mukjizat. Semua ini itu konteks tujuannya itu manusia. Bukan Allah. Kalau Allah itu dia Allah nggak belajar terus ngerti, dia maha tahu. Ini yang kadang-kadang orang nggak tahu. Bagi Allah itu ya sudah seharusnya demikian. Dia maha tahu, dia maha kuasa ya. Jadi jangan menisbahkan karomah, mukjizat apalagi yang lain-lain irhas itu kepada Allah. Karena Allah sudah seharusnya maha tahu. Itu semua objek pembicaraannya itu manusia. Nah, kalau dia para nabi disebutlah mukjizat. Kalau orang-orang soleh karomah, nanti ada lagi irhas yang aku lupa, silahkan kalian cari di situ ya. Jadi di sini kalian bisa jelas. Masalahnya sekarang kita itu hidup di zaman Android. Jangan sedikit-sedikit mukjizat. Seperti ini ya. Orang Jawa itu dalam legendnya itu ya. Tapi orang Jawa ini termasuk cerdas ya. Termasuk cerdas. Lihat ini. Ini berjalan di atas air ini. Nampak tuh? Ini berjalan di atas air ini. Nyi Roro Kidul ya. Tapi mereka tetap aja menganggap bahwa Nyi Roro Kidul adalah hamba, bukan dia yang maha kuasa menciptakan langit dan bumi. Enggak, itu berjalan di atas air. Nah, karena itu legend dan itu gaib, maka kita sulit untuk mendiskusikannya, dibawa ke dalam ranah diskusi ilmiah. Karena ukurannya apa? Ya sudah sebatas cerita aja, dia berjalan di atas air. Ya sudah, kenapa memang kalau lu bisa berjalan di atas air? Ya, jadi aku ingin mengajak kalian begini loh ya. Bukan kita menafikan yang namanya mukjizat, ya. Tidak, tapi kita harus tahu tempus delictinya. Itu waktu kapan? Itu waktu dulu, tuntutan dulu sesuai dengan antropologis pendidikan, lingkungan, kecerdasan manusia-manusia dulu itu ya seperti itu. Mereka ingin instan dan itu diminta oleh mereka untuk menjadikan sebuah bukti bahwa kau memang utusan Allah. Begitu. Jadi itu kondisional banget. Kalau misalkan itu tidak diminta ya enggak perlu, ya ngapain juga. Ya. Oke, selanjutnya kita sekarang hidup di zaman Android. Maka kerangka berpikirmu dalam beragama juga Android. Jangan zaman batu. Nah, tumpuan semua kepentingan kenapa para nabi itu dihadirkan itu menjadi guru kepada kita untuk mengajarkan ajaran yang itu diamanahkan dari Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Jadi inti semua mukjizat para nabi itu sebetulnya ya pada ajarannya itu, agar kita hidup dalam ajaran itu, agar kita hidup dalam hukum Allah. Gitu loh. Kalau itu forever. Kalau yang belah laut, berjalan di atas air, membelah bulan. Sekarang kita tidak butuh yang gitu-gitu. Kita butuh ajarannya. Gitu loh. Ya, jadi ini supaya kalian cerdas melihatnya. Kalau sekarang kalian masih sibuk, ya, mukjizatnya apa ini jadi perdebatan ya. Salah lahir itu. Seharusnya lahirnya di zaman batu dulu. Sekarang zaman Android, maka lihat ajarannya. Itu yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Oke, di sini dulu ya, karena kameramen kita akan segera berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua saudara-saudaraku ya, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Jaga Islam, jaga Kanjeng Nabi, jaga Allah, Al-Quran menjadi bingkai imanmu, tetapi harus menghormati saudara kita yang memilih jalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.